Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang atau mempresentasikan hasil dari praktikum saya di tugas 1 mata kuliah basis data. Nah, untuk tugas satu ini kita diberikan sebuah kasus yang dimana singkatnya itu ada seseorang bernama Tono mendirikan rental mobil dengan nama Tono Rental dan memiliki customer yang dimana customer kalau ingin menyewa harus mengisi beberapa data untuk yang disewa. Nah, dari kasusnya ini kita memiliki tugas untuk praktikum untuk membuat entity relationship diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk praktikum ini juga sudah ada panduannya, yang dimana panduan itu sudah ada di e-learning ya. Nah, di sini saya mengikuti panduan untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk pembuatan ERD ini di panduan juga sudah diberikan ya. Di sini juga sudah saya membuat sebuah laporan untuk hasil praktikumnya. Jadi pertama kita identifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database, lalu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kuncinya, kunci tamu, foreign key, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, lalu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Nah, untuk langkah pertama di sini saya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Jadi dari kasus ini, kasus Tono Rental, saya dapatkan, sorry, 4 ya, bukan 3. Saya mendapatkan 4 entitas, yang dimana entitas yang saya buat di sini pertama rental mobilnya, lalu mobil, ada customer dan data dan sewa. Nah, kalau di pembuatan entity-nya di sini saya menggunakan aplikasi YED ya, YED diagram. Nah, di sini kebetulan tadi sudah saya buat. Ini untuk tahap demi tahapnya. Pertama kita buat dulu entity-nya. Kebetulan di aplikasi ini juga sudah ada untuk eh, bentuk-bentuk untuk membuat entity-nya. Jadi kita tinggal memilih saja dari menunya. Di sini ada entity relationship. Tinggal kita klik. Nah, ini ada entity. Nah, entity inilah yang kita isi menjadi data rental mobil, mobil, customer, dan sewa. Oke, selanjutnya kita tentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Nah, dari data yang ada di sini saya rangkum untuk data-data atributnya seperti entity rental mobil memiliki atribut nomor NPWP, nama rental, alamat, dan nomor telepon. Nah, data ini kalau ditanya ini data dari mana, ini data dari contoh kasus karena dari contoh kasus ini ada nama rental, alamat, nomor telepon, dan nomor NPWP. Begitu juga dengan selanjutnya karena dalam kasus sudah dijelaskan atau sudah diberi informasi mengenai atributnya. Seperti customer, ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini juga ada nih customer, ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Oke, begitu juga dengan yang lainnya. Maka atribut ini akan kita hubungkan dengan entity-nya atau entitasnya. Nah, kita hubungkan. Untuk menghubungkannya di sini juga sudah tersedia menunya atau bentuknya. Yaitu ini seperti ini bentuk atribut. Tinggal kita isi saja sesuai dengan entitasnya. Nah, tinggal kita isi saja sesuai dengan entitasnya seperti misalnya rental mobil.
tadi atributnya apa saja. Ada atribut nomor NPWP, nama rental, alamat, dan nomor telepon. Nah, seperti yang ada di deskripsi atributnya. Oke, setelah kita buat atributnya, maka ini belum terhubung. Kita lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, di tahap ketiga ini, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key-nya. Jadi di sini untuk mengidentifikasinya kita buat dalam bentuk matriks. Matriks antara hubungan dari setiap entity-nya. Misalnya di sini kalau kita baca dari rental mobil, hubungan dengan mobil itu adalah rental mobil memiliki sebuah mobil, lalu rental mobil memiliki customer. Begitu juga dengan selanjutnya hubungannya. Setelah kita mengetahui hubungannya, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, di sini dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entitinya, apakah entitinya tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, untuk pemahaman saya di sini, saya ringkas kasus tersebut menjadi pertama itu rental mobil tentunya memiliki banyak mobil. Lalu banyak customer itu akan mendaftar ke rental mobil. Lalu rental mobil itu akan menyerahkan banyak data ke sewa mobil. Kenapa banyak data? Karena dari kasus disampaikan setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil di Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa dan segala macam. Nah, data tersebut merupakan syarat untuk customer. Jadi customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer. Maka dari itu di sini rental mobil menyerahkan banyak data ke bagian sewa. Nah, banyak mobil hubungannya dengan sewa itu adalah untuk mengetahui jumlah mobil yang sedang atau yang tersedia untuk disewa customer. Sehingga dari ringkasan tersebut, derajat kardinalitasnya sebagai berikut. Jadi, rental mobil dengan mobil itu banyak ke banyak, customer dengan rental mobil itu juga sama banyak ke banyak, rental mobil dengan sewa itu banyak ke banyak, mobil dengan customer adalah banyak ke banyak. Sehingga dari data ini, kita bisa membuat hasil analisisnya dalam bentuk diagram. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindah ke aplikasi YED-nya. Nah, di sini untuk hasil analisisnya. Jadi untuk relationship atau relasi ini bentuknya bisa kita pilih juga dari menu aplikasinya. Nah, ini sudah ada menu menu relationship. Ini bisa kita perbesar. Menu ini nanti kita sesuaikan dengan data yang kita butuhkan. Jadi bisa kita isi, bisa kita hapus, dan bisa kita modifikasi ya teman-teman. Jadi dari data tadi, artinya rental mobil dengan hubungan rental mobil dengan mobil. Sebagai contoh, rental mobil memiliki banyak mobil. Lalu customer akan mendaftar ke rental mobil. Nah, data yang didaftarkan ke rental mobil itu dikontrol. Kontrol ini maksudnya seperti direkap, disimpan, atau menjadi output ya untuk data penyewaan, dikontrol di bagian sewa. Nah, hubungan antara mobil dengan sewa itu adalah ketersediaan mobil untuk disewa. Setelah data sudah masuk, maka hubungan customer dengan sewa, customer bisa dapat langsung menyewa mobil yang sesuai didaftarkan. Maka inilah hasil dari analisis di data yang ini. Dari data derajat kardinalitasnya. Jadi setelah itu
Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan juga ya teman-teman. Di sini sudah saya jelaskan, itu sudah saya ketikkan juga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut yang deskriptif atau non-key. Nah, untuk tahap akhir ini kebetulan pada panduan praktikum di sini di garis tebal ya, ditulis tebal bahwasanya jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Ini contoh dari panduan praktikum ya. Jadi artinya ini ada entiti, ini contoh yang dari kasus di panduan ada dokter dengan administrator, maka kita harus membuat entitas hubungan antara dokter dengan adminnya begitu. Kita pindah ke kasus tono rental. Nah, di kasus tono rental untuk lebih jelasnya di sini di kasus tono rental, oke, ini sudah saya buat. Nah, kita mulai dari customer. Nah, kita mulai dari customer. Customer tentunya akan mendaftar. Nah, mendaftar kepada rental mobil. Karena ini hubungannya banyak ke banyak, kenapa banyak ke banyak? Tentunya pasti customer itu lebih dari satu dan rental mobil itu pasti memiliki lebih dari satu staff. Maka hubungannya itu banyak ke banyak. Nah, maka kita harus membuat satu entitas untuk menghubungkannya. Jadi entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, jadi di sini untuk dalam penyewaan ini saya tambahkan satu atribut sih sebenarnya, tapi penjelasannya begini. Jadi hubungan customer dengan rental mobil, karena tadi penjelasannya atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, jadi ini kita buat atributnya adalah data dari entitasnya ini. Oke, jadi seperti customer dengan rental mobil, tentunya pada saat mendaftar, customer menyerahkan data-data customernya seperti nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Itu terangkum di ID customer. Lalu ID mobil ini yang disediakan rental mobil. ID mobil itu berisi kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Lalu untuk ID sewa, ini adalah ID yang terekam di data sewa, nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Tentunya dalam formulir itu sudah dicantumkan nomor sewanya, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Itu dicantumkan pada formulir pendaftaran untuk rental mobilnya. Nah, di sini saya tambahkan jumlah. Kenapa saya tambahkan jumlah? Karena tentunya pasti customer akan atau bisa merental lebih dari satu mobil, begitu. Nah, setelah didaftar, data diterima rental mobil, maka data disesuaikan dan terjalin hubungan antara rental mobil dengan ketersediaan mobilnya. Data disesuaikan, ternyata dari data yang ada itu tersedia dan memiliki sesuai dengan mobil yang ada. Oke, selanjutnya ini hubungan antara mobil dengan sewa. Mobil dengan sewa ini adalah datanya tentunya sama ya. Datanya tentu sama. Kenapa? Karena data yang sama ini adalah sebagai data yang akan tersimpan untuk di bagian sewa ini sebagai data administratifnya. Nah, jadi mobil yang tersedia itu untuk disewakan. Nah, sebelum sampai ke customer, itu harus dikontrol dulu. Jadi dari rental mobil memastikan mobilnya tersedia. Setelah datanya tersedia, mobilnya disesuaikan tersedia atau enggak, lalu dilaporkan ke bagian sewa. Nah, setelah mobil melaporkan ke bagian sewa,
bagian rental juga memeriksa ketersediaan mobil, maka datanya ini dikontrol, diserahkan semuanya ke sewa. Data yang banyak ini disesuaikan dengan ke sewa atau diserahkan ke sewa. Setelah semua diserahkan, maka sewa dengan customer itu customer dapat langsung menyewa mobil sesuai yang diinginkan atau sesuai yang didaftarkan. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari tugas praktikum saya, yang dimana tugas praktikum ini mengenai Tono Rental yang mendirikan sebuah rental mobil yang dimana untuk entitasnya itu rental mobil, mobilnya, customer dan sewanya. Seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya untuk laporan, nanti akan saya upload di e-learning. Mohon izin Ibu dosen jika ada kesalahan atau pemahaman saya yang kurang, mohon koreksinya Ibu dosen. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang saya yang salah, karena memang kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.